obat cacing yang tidak boleh diberikan untuk semua jenis sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam peternak Indonesia, jaya jaya jaya. Kembali lagi dengan kami peternakan Queen Farm Cilacap. Pada video kali ini tetap kami akan bahas masih banyak pertanyaan dari para netizen terkait dengan peternakan sapi Indonesia. Namun demikian, sebelum kita lanjut, mohon dibantu untuk subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi dari kami. Baik, untuk yang pertama, pertanyaan dari Bapak Novel Hibatullah ya. Pak Novel Hibatullah bertanya, "Jal infone lur, obat cacing go pedet sing cocok kan ampuh lur." Maksudnya kita bahasa Indonesia kan ya. Pak Novel Hibatullah itu menanyakan obat cacing yang cocok dan ampuh untuk pedet ya. Berarti kita akan bicara dengan obat cacing. Pak Novel, obat cacing semua itu bagus yang ada di pasaran ya. Sebagai contoh, misalkan ada Wormsol atau Flukisid atau Vermo atau Albendazole ya. Semua obat cacing yang berada di pasaran itu sesuai dengan kriteria untuk pengobatan cacing. Karena kalau Bapak baca secara detail, sebenarnya obat cacing itu macam-macam ya kan. Obat cacing itu macam-macam. Yang membedakan hanya ada 3 ya. Yang pertama, obat cacing yang tidak boleh diberikan untuk semua jenis sapi. Itu yang pertama ya kan. Terus yang kedua, obat cacing yang boleh diberikan setelah 2 bulan ya. Biasanya itu untuk sapi-sapi yang hamil atau betina. Terus yang ketiga, obat cacing yang boleh diberikan untuk semua jenis sapi, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yang Bapak semua harus ketahui adalah cacing itu adalah macam-macam ya. Cacing itu adalah macam-macam. Ada yang di dalam saluran pernapasan, ada yang di dalam saluran pencernaan, ada yang di dalam bawah kulit atau di kulit, ada yang di mata. Jadi cara pengobatannya itu berbeda-beda ya kan? Kalau Bapak mau mengobat, dan tambahan lagi, ada cacing yang di dalam hati. Jadi menurut pengamatan kami, sesuaikan dengan obat cacing untuk peruntukannya ya. Kalau obat cacing hati ya cacing hati khusus, obat untuk pencernaan ya untuk obat pencernaan. Namun demikian, semua obat yang ada di dalam pasaran, itu ada spektrum luas. Tinggal yang perlu menjadi catatan adalah pemberian obat cacing itu sendiri. Kalau kasusnya Pak Novel Hibatullah ini pedet ya, berarti dia mungkin di rumah breeding sapi ya, pedet. Ini lebih baik. Artinya cara pemberian sapi pedet obat cacing itu diberikan minimal 1 bulan setelah kelahiran. Beberapa peternak ada 1,5 bulan. Kalau pedet biasanya diberikan, kalau 1 bolus itu biasanya yang di pasar itu untuk 200 kilo, pedet itu diberikan 1/4-nya saja ya. Pada umur 1 bulan atau 1,5 bulan diberikan 1/4 ya. Selanjutnya diulang lagi di 14 hari kemudian ya. 14 hari kemudian diberikan lagi ya, 1/4 lagi. Dan selanjutnya mohon dilakukan secara rutin sesuai dengan petunjuk. Kalau kami di kandang kami, kalau dari pedet itu biasanya diberikan setiap 2 bulan. Jadi 1 bulan pertama atau 1,5 bulan pertama diberikan, 14 hari selanjutnya diberikan, dan habis itu 2 bulan diberikan. Dan tentunya
sesuai dengan berat pedet itu sendiri. Begitu Pak Novel Hibatullah. Jadi secara umum tidak ada yang khusus seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dede Antonius. Pak Dede mengcapture foto sapinya yang matanya itu merah nampaknya ini, ya kan? Matanya merah. Pertanyaannya, ini kenapa ya matanya jadi begitu? Ada yang pernah ngalami enggak? Pak Dede ya, kalau saya lihat satu, itu nampaknya itu iritasi ya karena memerah, ya kan? Dan juga kalau memang dia itu ada sedikit menonjol, coba dilihat, barangkali di dalam mata itu ada cacing mata, ya kan? Dan tidak kalah juga, saya lihat di situ ada tambangnya, ada kayak semacam metal ya. Kemungkinan itu juga kena dari tambang atau tersayat tambang atau tersentuh. Maka dari itu saran saya yang pertama adalah Bapak bersihkan dulu area sekitar mata itu pakai kompres air hangat ya, seperti itu, dan berikan obat mata. Obat mata yang biasa kami pakai itu seperti obat manusia, namanya Elamicitin. Dioleskan, dicuci dulu terus dioleskan di atas kelopak mata. Coba ada perubahan tidak? Itu pengalaman kami. Mudah-mudahan dapat menjawab dan segera sembuh sapinya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Khairi Santosa. Pak Khairi itu menanyakan obat kutu, mungkin caplak yang dimaksud ya. Kalau siang hari pada gak ada, tapi kalau habis maghrib banyak banget kutunya. Pak Khairi, pengalaman kami di kandang kami untuk kutu ya, yang pertama kami berikan obat secara suntikan, di pasaran banyak, yaitu Wormectin ya, itu 1 milinya per 50 kg berat badan. Itu yang saya lakukan. Tetapi kadang, mohon maaf, saya kadang iseng ya, kalau misalkan malam, karena ini biasanya memang benar disampaikan Pak Khairi, siang itu nggak ada, malam itu banyak. Biasanya kalau saya lagi santai malam-malam tuh, nun sewu, mohon maaf ya, saya petani atau saya ambilin yang gede-gede itu, saya ambil tak ambilin lah seperti itu. Dan lama-lama nanti itu habis seperti itu. Jadi menurut kami itu diberikan obat suntik khusus caplak ya, seperti yang tadi saya sampaikan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Raden Anarki. Sapi saya aneh, kayak mustahil. Udah kelihatan hamil 5 bulan, jalan 6, kok tiba-tiba hilang. Aneh ya Pak Raden. Bapak harus dicek dulu nih. Selama Bapak nunggu 5 bulan itu, apa ya bener itu sapi itu hamil? Apakah Bapak pada saat IB pertama 1 bulan kemudian atau 1,5 bulan itu dicek sama mantri, gitu kan? Kalau memang tidak dicek, Bapak anggap aja ini, wah ini udah hamil, tanda-tandanya sapi semakin gemuk. Oh, bukan itu Pak, ya kan? Sapi hamil itu ya kan, tanda-tandanya adalah satu yang jelas dia tidak birahi, ya kan? Tidak birahi. Yang kedua, putingnya itu semakin membesar ya. Yang selanjutnya, kalau perut ya mungkin membesar ya, tetapi terkadang ada beberapa yang kasusnya Pak Raden ini perutnya gede ya, gemuk, dikira hamil, ternyata itu adalah majir. Jadi saran saya, kalau Bapak menjumpai seperti ini, harus dilakukan pengecekan kebuntingan atau PKB. Pengecekan kebuntingan itu dilakukan seharusnya itu setiap maksimal 3 bulan. Jadi kenapa? Karena dalam masa kehamilan 3 bulan ini sapi itu masih rawan untuk absorptus kalau nggak salah. Jadi intinya dia bisa rawan untuk dia keguguran seperti itu.
Jadi dipastikan kembali, jangan-jangan memang sapinya Pak Araden ini nggak hamil seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan memberikan komentar terkait dengan postingan dari Pak Arif Rahman Hakim ya. Arif Rahman Hakim, dia memposting gambar sapi ya, gambar sapi kayaknya di kandang dia. Dia mengatakan awali dengan bismillah belajar pengemukan sapi, semoga berhasil ya. Pak Arif Rahman, pertanyaan saya, ini pengemukan atau pembesaran? Karena kalau pembesaran itu berbeda dengan pengemukan. Kalau pembesaran itu adalah sapi dari pedet ke besar ya. Tetapi kalau pengemukan, kita mengemukan sapi jantan dewasa supaya gemuk, biasanya kurang dari 7 bulan seperti itu. Jadi nampaknya ini Pak Arif Rahman Hakim ini belajar pembesaran ya. Perlu diingat untuk pembesaran, untuk pemula ya kan, perhatikan biaya operasional ya kan, karena kalau dari pedet terus bapak membesarkan terus dikasih comboran ya, saya kira pedet ini yang digambar itu kemungkinan untuk Idul Kurban mungkin belum laku, jadi terlalu kecil seperti itu. Sebaiknya kalau Bapak Arif itu pengen belajar beternak sapi, mulailah dari sapi yang sudah dewasa, umurnya kisaran 15 bulan, 15 bulan dipiara misalkan 8-7 bulan kan masih 2 tahun, hampir 2 tahun lah, itu udah masuk kurban seperti itu. Jadi sebaiknya kalau untuk para pemula, mulailah mengemukan dari umur sapi yang kisaran 15 bulan seperti itu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk para peternak. Bagi yang ingin bertanya silahkan ditulis di kolom komentar, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.